Assalamualaikum. Siapa sih yang belum kenal mini PC populer ini? Ya, Raspberry Pi. Biasanya nih setelah Anda beli Raspberry Pi, tentu langsung nggak sabar pengen cobain. Tapi masalahnya Anda perlu mencari mouse, keyboard, dan monitor. Nah, setelah semuanya ada, bukannya bisa langsung mulai. Tapi kita malah repot menatanya di meja kita, karena satu meja cuma cukup untuk satu desktop saja. Terkadang karena kabel yang kepanjangan atau kabel yang besar dan lebih berat dari Raspberry Pi kita, ini biasanya bikin Raspberry Pi kita kebolak-balik. Belum lagi kabel power yang butuh colokan tambahan, tentunya ribet. Dan ini pun terjadi pada saya. Karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara setup Raspberry Pi tanpa keyboard, mouse, dan monitor. Cukup dengan menggunakan Wi-Fi atau kabelan. Anda sudah dapat mengakses Raspberry Pi full desktop. Dengan begini, Anda bisa setup lebih cepat, mudah, dan nggak perlu ribet. Pertama, siapkan micro SD-nya. Jika PC tidak ada reader, bisa pakai card reader. Masukkan micro SD ke PC untuk diisi dengan OS Raspbian, yaitu OS default-nya. Nah, kita install Raspi Imager. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Kita sertakan semuanya di bawah. Lalu kita pilih image Raspbian OS, default-nya aja ya. Pilih microSD yang kita siapkan, lalu klik write. Nah, setelah selesai, cabut dan masukkan microSD ke PC lagi. Jika keluar pesan perlu format, maka pilih tidak. Ini karena Windows mendeteksi format asing yang tidak dikenali, maka biarkan saja. Oke, setelah microSD sudah terisi OS, maka kita masuk ke folder boot. Di sini kita perlu membuat file baru bernama SSH yang gunanya nanti untuk mengaktifkan interface SSH. Pastikan file extension dapat terlihat dulu di Windows. Buat file kosong saja lalu namakan saja dengan SSH lalu klik yes. Selanjutnya untuk mengakses Raspberry Pi ada dua cara. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan kabelan. Di sini, Raspberry Pi akan dihubungkan ke PC langsung dengan kabelan. Cara yang kedua adalah dengan memakai Wi-Fi. Jika rumah Anda sudah ada Wi-Fi-nya, maka cukup kita koneksikan Raspberry ke routernya. Lalu nantinya PC yang juga terkoneksi ke jaringan yang sama akan dapat mengakses Raspberry-nya. Untuk koneksi LAN, kita perlu setting IP Raspberry secara manual. Pada microSD yang berisi Raspberry Pi OS tadi, di drive boot, kita buka file cmd-line.txt. Tambahkan IP sama dengan 192.168.05 di ujungnya. Nah, setelah itu kita save dan cabut microSD-nya. Masukkan microSD ke Raspberry Pi. Sambungkan kabelan ke Raspberry beserta ujung satunya ke PC. Colokkan kabel power dan pastikan LED pada Raspberry Pi menyala. Lalu kita bisa mencoba koneksi dengan kembali ke PC. Kemudian Anda ganti IP PC, masuk ke control panel, network, lalu setting Ethernet, properties, IP4, kita isi dengan 192.168.0.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Klik OK dan OK lagi. Nah, sampai sini IP-nya sudah satu jaringan. IP PC berujung 01, sedangkan pada Raspberry Pi ujung IP-nya adalah 05. Lalu kita coba koneksinya. Buka command prompt, kita ping IP Raspberry-nya. Jika Raspberry terkoneksi, ping akan berhasil. Lalu kita bisa SSH Raspberry-nya dengan username Pi, lalu diikuti IP Raspberry-nya.
Nah, di sini kita sudah dapat masuk ke Raspberry Pi-nya. Kita bisa cek folder dan sistemnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setting koneksi jika menggunakan Wi-Fi. Berbeda dengan sebelumnya, untuk koneksi wireless ini, kita perlu membuat file baru bernama wpa-supplicant.conf. Bisa kopas langsung dari deskripsi video ya. Nah, SSID kita isi dengan nama Wi-Fi, sedangkan untuk password ya tentunya password Wi-Fi kita, bukan password Wi-Fi tetangga ya. Lalu kita save dan rename. Nah, sampai di sini jangan sampai salah ejaannya ya. Kita cabut microSD-nya dari PC dan pasang kembali ke Raspberry Pi. Sambungkan kabel power dan nyalakan. Setelah itu kita cek koneksinya di PC. Di sini kita mencoba mencari IP Raspberry-nya. Kita gunakan IP scanner. Gunanya untuk men-scan semua IP device yang terkoneksi pada jaringan yang sama. Pastikan PC Anda sudah terkoneksi Wi-Fi yang sama dengan Raspberry Pi-nya. Di sini saya gunakan Advanced IP Scanner. Linknya di deskripsi ya. Kita langsung run saja tanpa install. Nah, di sini IP range adalah dari 0 sampai 254. Scanner akan mencoba mencari device apa saja yang ada dalam range tersebut. Tentunya di salah satu IP ini ada Raspberry Pi kita. Jika Anda punya akses routernya, Anda cukup membuka halaman setting router dan melihat device Raspberry yang masuk ke IP yang mana. Tapi kan tiap router berbeda-beda ya. Nah, karena itu di sini kita pakai scanner dan kita coba satu persatu SSH IP-nya. Ini dia kenapa dari awal saya sampaikan bahwa routernya pakai router terkoneksi kurang dari 10 device, biar nggak capek nyobain IP-nya satu persatu. Lanjut, di sini saya sudah menemukan IP Raspberry saya. Ujungnya adalah 110. Kita langsung SSH saja, lalu masukkan password Raspberry-nya. Dan ya, kita sudah bisa connect dengan Raspberry Pi cukup dengan modal Wi-Fi saja. Nah, sampai di sini kita sudah dapat mengakses shell. Tapi gimana kalau mau akses desktopnya? Masa ya begini doang? Saya kan mau YouTubean, ngegame, ngerjakan skripsi, dan lain-lain. Ya, sabar dulu ya. Kita coba buka Raspi Config. Nah, di situ ada pilihan interface option. Pilih VNC, enable, yes, lalu finish. Selanjutnya, kita download VNC client. Kita install dan jalankan. Di kolom connect, masukkan IP Raspberry-nya. Kalau saya, ini IP-nya 110. Kita masukkan username, lalu password default ya, yaitu Raspberry. Nah, di sini kita nggak bisa connect ternyata. Kenapa? Karena desktop Raspberry akan ada jika HDMI disambungkan dengan monitor. Nah, dalam kasus kita nggak ada monitor kan. Jadi kita harus membuat desktop virtual terlebih dahulu dengan cara run command VNC server pada terminal SSH yang tadi kita sudah connect. Dengan ini, output display desktop akan dibuat di port 1. Jadi kita tambahkan di VNC viewer-nya .2.1 dan kita coba connect lagi dengan Raspberry-nya. Yap, berhasil. Di sini kita bisa berhasil mengakses desktop Raspberry Pi-nya tanpa keyboard, mouse, dan monitor. Selanjutnya, tinggal kita selesaikan settingan sesuai dengan preferensi masing-masing. Kita change password default, select network, dan lain-lain. Sampai sini kita sudah dapat menggunakan Raspberry Pi sesuai kebutuhan masing-masing, mulai dari browsing, gaming, maupun development. Gimana? Mudah kan caranya? Bagi Anda yang belum memiliki Raspberry Pi, Anda bisa membelinya di link yang kami sediakan di bawah. Sekarang saatnya testing. Saya akan membandingkan dua tipe koneksi, LAN atau wireless LAN. Yang pertama mulai dari ping.
Lalu kemudian kita coba pada game yaitu Minecraft karena kebetulan di sini yang ada cuma itu. Dan terakhir untuk menonton video YouTube. Berikut hasilnya. Dari hasil ping ini saja, di sini sebenarnya terlihat mana koneksi yang lebih cepat. Time atau latency di sini merupakan round trip data 32 byte yang dikirim. Semakin kecil latensi merupakan indikasi koneksi yang cepat. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa latensi Wi-Fi kurang stabil ya, sedangkan pada LAN latensinya sangat stabil sekali. Selanjutnya tes gaming. Di sini saya coba memainkan Minecraft dan hasilnya seperti yang Anda lihat ya. Menurut saya terlihat ada lag pada koneksi Wi-Fi dan terlihat lebih bisa dimainkan di koneksi LAN. Kecuali Anda mau main Minesweeper atau Solitaire, ya koneksi Wi-Fi sangat recommended. Next adalah tes YouTube. Pada koneksi LAN terlihat sangat lancar, bahkan bola 60 fps dan 120 fps terlihat bergerak sangat halus. Sedangkan pada koneksi Wi-Fi terlihat tersendat-sendat. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kita udah tahu kalau yang bakal lebih cepat adalah koneksi kabelan. Tapi itu semua tergantung kebutuhan. Jika perlunya simple dan cepat ya pakai Wi-Fi. Lagi pula jika niatnya untuk nge-game tentu lebih enak pakai monitor dan keyboard sendiri. Nah, akhir kata selamat mengeksplorasi. Sekian tutorial dari kami untuk cara setup Raspberry Pi headless. Saya Dery Pratama, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum.